Dunia sedang heboh tentang masker nih. Nah, bicara mengenai masker, ternyata penggunaan masker sudah dilakukan sejak berabad-abad silam. Berbicara mengenai masker, tentu tidak lengkap kalau kita tidak bahas beberapa topeng yang juga dibuat dengan tujuan mirip dengan masker. Nah, dari sekian jenis topeng dan masker yang sudah kita ketahui, terdapat beberapa jenis lainnya yang memiliki bentuk yang sangat menyeramkan. Di video kali ini, sudah dirangkum 7 masker dan topeng paling menyeramkan sepanjang sejarah dunia. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, alangkah baiknya kalau Anda klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Maritim Demokrasi, channel rakyat Indonesia. The Dirt Eating Mask. Dirt Eating Mask relatif umum digunakan di antara para budak di abad ke-16 hingga ke-19. Banyak yang mengambil kebiasaan itu di Afrika Barat, di mana praktik geofag sangat luas sehingga jenis-jenis tanah yang disukai bahkan dikumpulkan dan diperdagangkan. Geofagia adalah praktik memakan tanah atau substrat mirip tanah seperti tanah liat dan kapur. Ini terjadi paling sering di masyarakat pedesaan atau praindustri, di antara anak-anak hingga wanita hamil. Pemilik budak mengira praktek ini tidak sehat dan diberitahu oleh para dokter bahwa ini akan membuat budak mereka depresi, sakit perut, kurang nafsu makan, nafas pendek, hingga vertigo. Jadi, dalam upaya untuk melindungi tanah atau properti para pemilik budak, mereka melengkapi para pemakan kotoran atau geofag ini dengan topeng-topeng yang mengganggu, yang harus mereka kenakan bahkan ketika bekerja dalam kondisi lembab dan panas yang berbahaya. Topeng ini juga telah dirancang untuk mencegah budak mengkonsumsi tanaman yang mereka panen. Sehingga, Dirt Eating Mask adalah jawaban dari perilaku geofagia yang dilakukan oleh para budak pada abad ke-16 hingga 19. Madame Rouly's Toilet Mask. Walaupun memberikan harapan palsu, namun tidak ada niat jahat pada dasar bagaimana topeng ini dibuat. Meski demikian, topeng ini memiliki penampilan seperti wajah dari tokoh kanibal pada film fiksi, yang pasti memunculkan faktor creep atau menakutkan. Masker toilet milik Rouly adalah perawatan kecantikan pada tahun 1890-an yang berjanji untuk mempercantik, memutihkan, dan menjaga warna kulit pemakainya. Madame Rouly berpikir ada sains nyata di balik penemuannya dan bahkan mematenkannya. Menurut paten, pengguna harus menggunakan saat mereka tidur dan memungkinkan keringat mereka untuk melembutkan dan memperjelas kulit dengan menghilangkan pori-pori dan sirkulasi superficial. Alexander Peden Mask. Pada tahun 1663, Menteri Presbyterian Alexander Peden melarikan diri dari pemerintahan Skotlandia. Dia menolak untuk berhenti berkhotbah ketika Raja Charles II menghapus Presbyterianisme dan bersikeras bahwa para uskup episkopal yang disetujui pemerintah harus menyetujui semua menteri. Alih-alih mengikuti hukum dan mendukung langkah raja menuju restorasi Skotlandia, Peden berkhotbah di rumah-rumah pribadi, ladang, dan lokasi rahasia lainnya. Perilaku semacam itu dianggap sebagai penghasut, dan Peden segera menjadi salah satu pria yang paling dicari di Skotlandia. Untuk menghindari penangkapan, Peden segera membuat rencana yang sekarang tampaknya benar-benar menggelikan. Tetapi mengejutkan, ternyata berhasil, setidaknya untuk sementara waktu. Rencananya terdiri dari menyembunyikan wajahnya yang terkenal di balik topeng kain yang dihiasi dengan janggut dari rambut manusia, gigi kayu, dan bulu di sekitar celah mata. Mungkin elemen yang paling mengejutkan dari cerita ini adalah bahwa pengikutnya tampaknya tidak keberatan mendapatkan ajaran agama dari seseorang yang lebih mirip iblis daripada seorang misionaris. Peden terus berkhotbah dengan cara yang mengerikan ini sampai dia akhirnya ditangkap pada tahun 1673. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 1 dekade di berbagai penjara, dibuang di Amerika, dan akhirnya kembali ke Skotlandia di mana dia mati dalam persembunyiannya. Mask of Shame. Mask of Shame adalah bentuk hukuman Jerman
yang digunakan pada abad ke-17 dan ke-18. Sulit untuk menilai apakah menggunakannya dapat menjadi lebih aneh atau menyeramkan, tetapi pasti membangkitkan perasaan yang menakutkan ketika Anda mengetahui orang-orang dipaksa untuk memakainya hanya karena melanggar aturan sosial yang sepele seperti bergosip, bercanda, atau lelucon sosial lainnya. Sementara itu, topeng besi yang berat tentu saja sangat menyiksa. Poin utama dari praktek ini adalah untuk mempermalukan pelaku sebanyak mungkin. Akibatnya, topeng sering dibuat agar terlihat atau terdengar konyol dan memberi gambaran tentang dosa dari orang tersebut. Sebagai contoh, beberapa memiliki telinga keledai untuk menandakan orang bodoh, lidah panjang untuk mewakili tukang gosip, atau hidung babi raksasa untuk menunjukkan bahwa dalam tanda petik orang itu kotor. Beberapa bahkan mengeluarkan bunyi siulan setiap kali pemakai mengembuskan nafas. Selain itu, pemakai topeng ini kemudian didorong ke tempat penyimpanan di mana mereka menjadi sasaran ejekan, cemoohan, dan mungkin lemparan tomat busuk orang yang lewat. Sebelum melanjutkan, admin ingatkan lagi nih untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa terus memberikan informasi-informasi menarik kepada para penonton. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Vintage Halloween Mask. Saat ini, topeng Halloween kebanyakan adalah pahlawan super atau presiden lama, dan hal-hal yang umum yang bisa ditebak. Untuk melihat topeng-topeng yang benar-benar mengerikan, kita perlu melihat ke belakang 70 hingga 100 tahun yang lalu, ketika orang-orang harus membuat kostum sendiri hanya dengan menggunakan imajinasi mereka dan apapun yang mereka miliki. Yang akhirnya mereka temukan adalah sekelompok topeng kain dan bubuk kertas yang begitu asimetris dan primitif, sehingga bahkan yang bermaksud ingin terlihat lucu pun benar-benar mengganggu untuk dilihat hari ini. Selain fakta bahwa kita sedang melihat gambar hitam putih pudar, topeng ini menyeramkan karena sebagian besar orang saat itu masih ingat bahwa kostum Halloween dimaksudkan untuk terlihat sangat menakutkan. Mickey Mouse Gas Mask. Menyusul serangan Jepang di Pearl Harbor pada bulan Desember 1941, kekhawatiran serangan lebih lanjut di AS menyebar ke seluruh negeri, sehingga rencana darurat disusun untuk menghadapi potensi serangan di masa depan yang bisa datang dalam berbagai bentuk. Salah satu ancaman terbesar terletak pada kemungkinan serangan gas terhadap penduduk sipil. Jika persiapan tidak dilakukan, hasil dari serangan gas pada populasi yang tidak dilindungi akan sangat menghancurkan. Masalah mendesak yang dihadapi adalah bahwa tidak ada topeng yang dirancang agar sesuai dengan anak-anak, karena masker gas sebelumnya dirancang untuk digunakan oleh orang dewasa. Jawaban untuk masalah ini adalah masker gas Mickey Mouse yang dirancang khusus untuk anak-anak berusia antara 18 bulan dan 4 tahun, dan juga diberikan karakter kartun terkenal dengan harapan akan mendorong anak-anak untuk memakai masker. Karena peningkatan waktu pakai kemungkinan akan menghasilkan peningkatan kemampuan bertahan hidup. Desain Mickey Mouse juga dimaksudkan untuk membuat topeng gas tampak kurang menakutkan, sehingga menghilangkan rasa takut akan potensi serangan gas. Namun menilai dari foto-foto ini, saya tidak yakin bahwa tujuan ini berhasil. Topeng Mickey Mouse terlihat sebagai salah satu topeng yang paling menakutkan, dengan mata tanpa ekspresi dan ekspresi beku. Black Doctor Mask. Dengan bentuknya yang menakutkan seperti paruh dan mata gelap yang tidak manusiawi, topeng ini mungkin salah satu contoh paling terkenal dari topeng sejarah yang menyeramkan. Tetapi yang mengejutkan, hanya sedikit orang tahu tujuan dan asal-usulnya. Epidemi pertama penyakit pes atau The Black Death yang diketahui terjadi pada abad ke-6 dan yang terjadi di Eropa pada abad ke-14, ketika hingga 200 juta orang meninggal, yang diperkirakan menewaskan sebanyak 2/3 dari populasi benua, menjadi alasan terlahirnya topeng ini. Kostum ini digunakan oleh para dokter untuk merawat pasien pada epidemi tersebut. Masker dan mantel aneh yang dikenakan tidak hanya untuk pertunjukan, ada alasan yang terperinci di belakangnya. Pada saat itu, diyakini bahwa penyakit menyebar melalui udara yang berbau busuk, dan orang-orang yang berdekatan dengan orang sakit dapat melindungi diri dengan memurnikan udara yang mereka hirup.
Topeng berbentuk paruh panjang ini diisi dengan rempah-rempah berbau kuat dan rempah-rempah yang dianggap dapat membuat udara beracun aman untuk bernafas. Itu tadi sudah ditayangkan 7 masker dan topeng paling menyeramkan sepanjang sejarah dunia. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa himbauan untuk tetap di rumah aja. Sampai ketemu di video lainnya. Sampai jumpa.